Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 24 Oktober 2021 dengan judul Lapar dan Haus akan dipuaskan. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia dimanapun Anda berada untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena kasih-Mu begitu besar bagi hidup dan kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam tidur kami, hingga tiba di pagi hari ini kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas aktivitas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami dapat mengerti dan mempraktekannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Injil Matius 5 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Mari kita ikuti penjelasannya. Kebenaran adalah kekudusan, keserupaan dengan Allah, dan Tuhan adalah kasih. Itu adalah keselarasan dengan hukum Allah, karena segala perintah-Mu benar, dan kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Kebenaran adalah kasih, dan kasih adalah terang dan kehidupan Allah. Kebenaran Allah diwujudkan dalam Kristus. Kita menerima kebenaran dengan menerima Dia, bukan dengan perjuangan yang menyakitkan atau kerja keras yang melelahkan, bukan karena pemberian atau pengorbanan. Kebenaran diperoleh, tetapi itu diberikan secara cuma-cuma kepada setiap jiwa yang lapar dan haus untuk diterima. Tidak ada agen manusia yang dapat memiliki apa yang dapat memuaskan rasa lapar dan kehausan jiwa. Tetapi Yesus berkata, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Ketika kita membutuhkan makanan untuk menopang kekuatan fisik kita, kita juga membutuhkan Kristus, roti dari sorga, untuk menopang kehidupan rohani dan memberikan kekuatan untuk mengerjakan pekerjaan Allah. Ketika tubuh terus menerima makanan yang menopang hidup dan roh, maka jiwa harus terus berkomunikasi dengan Kristus, tunduk kepadanya dan bergantung sepenuhnya padanya. Ketika musafir yang telah mencari mata air di padang pasir dan dengan menemukannya memuaskan dahaga yang membara, demikian juga orang Kristen yang haus dan memperoleh air kehidupan yang murni, yang darinya Kristus adalah sumber air. Kita tidak perlu berusaha untuk memuaskan dahaga kita di sungai dangkal, karena mata air yang besar berada tepat di atas kita, yang airnya melimpah dan dapat kita minum dengan bebas, jika kita akan naik sedikit lebih tinggi pada jalan iman. Firman Tuhan adalah sumber kehidupan. Ketika Anda mencari mata air yang hidup itu, Anda akan melalui Roh Kudus dibawa ke dalam persekutuan dengan Kristus. Anda akan tahu bahwa Kristus memimpin Anda, seorang guru ilahi ada di samping Anda. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena kebenaran firman Tuhan melalui audio renungan pagi memberikan sukacita dan kekuatan iman bagi kami semua, para pendengar yang setia. Dan lebih dari itu memberikan penekanan kepada kami bahwa kebenaran adalah kekudusan, keserupaan dengan Allah, dan Tuhan adalah kasih. Itu adalah keselarasan dengan hukum Allah, karena segala perintah-Mu benar, dan kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan.
Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi dan pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan. Kami juga menyerahkan para tim medis, Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Tuhan lindungi, pelihara mereka, berikan kekuatan, kesehatan, sukacita, dan lebih daripada itu, curahkanlah hikmat, akal budi pengetahuan sorga, agar dapat menjalankan tugas pelayanan mereka di tengah-tengah pandemi saat ini, boleh sesuai dengan titah Tuhan. Kami berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, dan semua siswa dimanapun mereka berada dalam setiap lembaga pendidikan, dalam setiap pergumulan mereka. Biarlah mereka selalu mengandalkan Tuhan, dan Tuhan curahkan hikmat pengetahuan sorga, agar mereka dapat melayani setiap siswa secara online maupun juga offline. Kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat dimanapun mereka berada. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada mereka. Kami berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi, pelihara mereka, berikan kekuatan, kesehatan, hikmat sorga, dan juga sukacita. Terlebih mereka bertanggung jawab di dalam segala tugas yang Tuhan percayakan kepada mereka. Kami berdoa untuk para pendengar yang setia dimanapun mereka berada saat ini, yang berulang tahun dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka. Mereka juga selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Yang berada di dalam kebimbangan dan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh kepada mereka, untuk mereka percaya dan berharap kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang sakit di rumah dan rumah sakit, Tuhan jamah tubuh mereka yang lemah agar memperoleh kesembuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.